Assalamualaikum, salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Norita Maya Pinto dengan NIM 20200003, Prodi D3 Kebidanan dari Kapus Tikes Guna Bangsa. Baik, di sini saya mau menjelaskan praktikum mengenai fetal development yang bertujuan untuk mengetahui pertumbuhan dan perkembangan hasil konsepsi. Pada tahap embrio, bulan pertama minggu ke-1 sampai 4. Minggu pertama kehamilan dihitung sejak hari pertama menstruasi terakhir ibu. Pada minggu pertama, belum ada janin yang terbentuk di dalam rahim dan menghitung usia kehamilan ibu dari hari terakhir menstruasi hingga minggu ke-40. Memasuki minggu kedua, ibu mengalami ovulasi, yaitu lepasnya sel telur yang sudah matang ke saluran tuba falopi dan siap dibuahi oleh sel sperma. Rahim ibu mempersiapkan kehamilan dengan mempertebal dinding rahim untuk tempat menempelnya embrio. Kemudian memasuki minggu ketiga, janin sudah terbentuk blastokista yang merupakan hasil pertemuan sel telur dengan sel sperma dan siap melakukan perjalanan dari tuba falopi untuk menempel di rahim ibu. Kemudian minggu keempat, yaitu terjadinya penempelan atau implantasi embrio di dinding rahim ibu. Embrio telah membelah dan memiliki 3 lapisan yang kelak akan menjadi organ-organ tubuh janin. Kemudian bulan kedua, yaitu minggu ke-5 sampai 8. Masuk bulan kedua, janin telah berukuran sebesar biji jeruk dan terus tumbuh dengan cepat serta jantung dan pembuluh darahnya mulai terbentuk. Memasuki minggu ke-6, akan berukuran kurang lebih 5/4 inci dari kepala hingga bokong. Rahang, pipi, dan dagunya mulai terbentuk, titik hitam di wajah akan terbentuk menjadi mata. Selain itu, organ ginjal, hati, dan paru-paru akan mulai terbentuk dan jantungnya sudah mulai berdetak. Kemudian minggu ke-7, mulai berukuran sebesar blueberry dan otak mulai terbentuk. Di periode yang sama, kaki dan tangannya akan mulai terbentuk dan ginjal akan bergeser ke posisinya dan mulai membentuk urin. Memasuki minggu ke-8, mulai berubah berukuran sebesar buah raspberry, bibir, hidung, alis, mata, dan kaki mulai terbentuk. Bulan ketiga, minggu ke-9 sampai 13. Pada minggu ke-9, si kecil tersebut telah berubah dari embrio menjadi fetus atau janin, dengan ukuran kurang lebih 1 inci. Kira-kira sebesar buah zaitun dan berbentuk seperti bayi. Otot-ototnya pun sudah mulai terbentuk hingga gerakannya semakin kuat meskipun ibu belum bisa merasakannya. Memasuki minggu ke-10, janin berukuran 1,5 inci dan sudah melompat di dalam rahim ibu dan berukuran sebesar buah prune. Rangka dan tulang rawannya sudah terbentuk. Siku dan lengan mulai bisa digerakkan meskipun ukurannya masih sangat kecil dan calon giginya terbentuk di bawah gusinya. Jika janin berjenis kelamin laki-laki, testisnya sudah mulai memproduksi hormon testosteron. Pada minggu ke-11, janin sudah berukuran kurang lebih 2 inci. Kuku, tangan, dan kakinya pun mulai terbentuk. Jika janin berjenis kelamin perempuan, maka indung telurnya mulai berkembang. Memasuki minggu ke-12, janin telah tumbuh hingga 2,5 inci dan memiliki berat kurang lebih setengah ons dengan ukuran sebesar buah plum. Sistem pencernaannya mulai bekerja, sumsum tulang mulai membentuk sel darah, dan kelenjar pituitari di otaknya mulai memproduksi hormon. Pada minggu ke-13, memasuki trimester kedua, yaitu perkembangan janin. Ia telah berukuran sebesar buah peach dengan ukuran kepalanya setengah dari ukuran seluruh tubuh. Bulan keempat, minggu ke-14 sampai 17. Janin bisa tumbuh. Di periode ini memasuki trimester kedua kehamilan.
Janin bisa tumbuh lebih cepat atau lebih lambat dan berukuran sebesar kepala tangan ibu. Lehernya mulai memanjang dan kepalanya semakin tegak. Rambut kepala dan alisnya mulai tumbuh, seperti juga rambut halus di seluruh tubuhnya yang disebut lanugo, yang berfungsi sebagai selimut penghangat untuk janin sebelum deposit lemak di bawah kulitnya terbentuk. Kemudian di minggu ke-15, janin telah berukuran sebesar jeruk navel dan janin mulai bisa melakukan gerakan bernafas dan menelan, dan bahkan bisa menghisap ibu jarinya, serta janin semakin aktif memandang, menekuk tangan dan kaki, dan menggerakkan lengan dan kaki. Di minggu ke-16, janin berukuran 4-5 inci dan beratnya kurang lebih 3-5 ons. Ototnya semakin kuat dan wajahnya terlihat semakin menggemaskan dengan mata dan telinga yang sudah tepat pada posisinya. Mata janin mulai berfungsi dan bisa bergerak ke kanan dan ke kiri. Memasuki minggu ke-17, janin sudah seukuran telapak tangan ibu. Jaringan lemaknya mulai berkumpul di bawah kulitnya, meskipun janin masih tampak kurus dan kulitnya masih transparan. Kemudian, bulan yang kelima, yaitu minggu ke-18 sampai 22. Minggu ke-18, janin berukuran 5,5 inci dan beratnya kurang lebih 5 ons. Saat ini, ibu bisa merasakan gerakan janin karena dia mulai aktif berputar, meninju, dan menendang. Janin juga mulai bisa menguap dan cegukan, dan ibu mungkin mulai bisa merasakan gerakannya. Memasuki minggu ke-19, janin sudah berukuran sebesar buah mangga. Lapisan lemak atau vernix caseosa di atas kulitnya mulai terbentuk untuk melindunginya dari cairan amnion. Saat minggu ke-20, janin sudah tumbuh seukuran buah belewah di mana organ reproduksi mulai terbentuk. Memasuki minggu ke-21, janin mulai bisa menelan cairan ketuban dan dia bisa merasakan apa yang ibu makan. Di minggu ke-22, janin berukuran 1 pon dan panjang 8 inci, kira-kira seukuran boneka kecil. Indra perasa, penglihatan, pendengaran, dan pengecapan mulai berfungsi, dan janin mulai bisa mendengar suara. Kemudian bulan ke-6, yaitu bulan ke-23 sampai dengan 27, memasuki minggu ke-23, janin berukuran panjang 8 inci dan berat 1 pon lebih. Pada minggu ke-24, semakin menumpuk lemak di tubuhnya sebagaimana tumbuhnya tulang, otot, dan organ-organ tubuhnya, dan wajah janin sudah hampir sempurna, terbentuk dengan helai rambut masih berwarna putih dan belum terbentuk pigmen. Pada minggu ke-25, paru-parunya mulai membentuk kantung udara, tetapi belum siap untuk berfungsi menghirup udara. Lubang hidungnya telah terbentuk dan janin mulai dapat berlatih untuk bernafas. Pada minggu ke-26, berat janin kira-kira 2 pon dan panjangnya 9 inci. Janin sudah bisa membuka matanya setelah retina matanya berkembang. Pada minggu ke-27, janin sudah memiliki organ pengecapan lidahnya. Bulan ke-7, minggu ke-28 sampai 31. Pada minggu ke-28, janin berukuran panjang 16 inci dengan berat badan 2,5 pon dan mulai bisa mengedip, dan dia juga mulai bisa tertidur dan bermimpi. Memasuki minggu ke-29, lemak akan lebih banyak menumpuk di dalam tubuhnya dan rahim ibu mungkin semakin sempit. Di minggu ke-30, janin berukuran panjang 17 inci dan berat 3 pon lebih, dan otak janin berkembang pesat dan lipatan-lipatan pada otaknya semakin banyak dan besar. Pada minggu ke-31,
otak janin mulai tumbuh pesat dan membuat sambungan antar sel saraf atau neuron semakin banyak dan kompleks agar ia siap untuk mempelajari hal-hal baru kelak. Kemudian minggu ke-8, bulan ke-8 yaitu minggu ke-32 sampai 35, memasuki minggu ke-32, janin semakin sering berlatih untuk bertahan hidup di luar rahim, misalnya dengan melakukan gerakan menghisap, menelan, bernapas, dan menendang serta kulit janin semakin tebal dan tidak lagi transparan. Pada minggu selanjutnya, antibodi dari ibu mulai mengalir kepada janin melalui tali pusatnya. Antibodi ini berguna untuk melindunginya dari berbagai kuman penyakit. Kemudian pada minggu ke-33, janin berukuran kurang lebih panjang 20 inci dan memiliki berat 5 pon dengan kuku yang mulai memanjang. Pada minggu ke-34, janin terus tumbuh dan berat badannya bisa naik setengah pon per minggu. Kemudian kemudian bulan ke-9 yaitu minggu ke-35 sampai dengan 40. Di bulan ke-9 ini, janin berukuran panjang 20 inci dan berat 6 pon. Sistem peredaran darah, otot dan tulangnya sudah matang untuk kehidupan di luar rahim. Tetapi sistem pencernaannya belum siap karena ia masih mendapat suplai nutrisi dari ibu melalui tali pusatnya. Memasuki minggu ke-37, janin sudah siap dilahirkan. Dan bisa disebut cukup bulan saat ini, namun bukan berarti berhenti tumbuh. Janin terus tumbuh kira-kira setengah pon per minggu. Pada minggu ke-38, semua sistem organ sudah siap berfungsi untuk janin. Janin masih terus meluruhkan lanugo atau rambut halus dan vernix caseosa atau lapisan lemak di kulit, dan menimbun lemak dalam tubuhnya, dan paru-parunya akan memproduksi surfaktan, substansi yang berguna untuk pengembangan organ saat ia pertama kali bernapas. Pada minggu ke-39, kepala janin sudah turun ke rongga panggul ibu, sehingga ibu bisa bernafas lebih lapang, tetapi mungkin sedikit tidak nyaman saat berjalan. Dan pada minggu ke-40, janin sudah siap dilahirkan. Janin mungkin belum mengenali wajah ibu, namun dia sudah familiar dengan suara ibunya. Dan jika janin belum juga lahir pada minggu ke-40, maka akan menunggu sampai minggu ke-42. Baik, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Jika ada kesalahan dan kekurangan kata, mohon maaf. Terima kasih.